Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ike Fitri Wardani ya dari Sumatera Barat. Maka Ibu Ike Fitri Wardani akan berbagi praktik baik terkait teknologi yang telah dibuatnya selama kegiatan pembatik. Kepada Ibu Ike Fitri Wardani saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosliana. Bisa dengar suara saya ya, Bu? Aman, Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, karena kita tema webinarnya dari Sabang sampai Merauke. Yang terhormat Bapak Dr. Dwi Ilham Raharjo MPD selaku BBPMP Jawa Timur yang telah membuka webinar kita pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Raden Roro Martiningsih selaku Duta Teknologi Jawa Timur Terbaik 2017 yang telah memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita semua. Dan seterusnya rekan-rekan 10 orang sahabat teknologi 2023 dalam webinar kali ini dengan tema Cerita Inspiratif Sahabat Teknologi dari Sabang sampai Merauke. Anak muda asik bernyanyi dan berkaraoke, tapi tidak lupa juga untuk selalu bersolawat. Berbagai praktik baik dari Sabang sampai Merauke, izinkan saya berbagi dari Sumatera Barat. Jika mau sehat, jangan lupa lari pagi. Sungguh segar dan nikmat udaranya. Pembelajaran berdiferensiasi dengan teknologi, gadis Makkah jawabannya. Baik, semuanya. Masya Allah. Allah. Hari ini saya akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semuanya. Bahwa semoga praktik baik yang saya lakukan ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, saya dalam hal ini akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi bersama gadis Makkah bersama saya Ike Fitri Wardani, guru matematika SMA Negeri 1 Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu semuanya, sebenarnya gadis Makkah itu bukan sosok seorang gadis ya Bapak Ibu ya, tapi gadis Makkah itu adalah sebuah akronim yang saya buat berdasarkan hal-hal yang saya kerjakan dalam praktik baik tersebut. Jadi gadis Makkah itu adalah singkatan dari GeoGebra Model Discovery Learning bersama Quizzes dan Formative Kahoot. Gadis Makkah, gadis GeoGebra Discovery, ZZ-nya ada Quizzes, kemudian Makkah Formative Kahoot. Nah Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, saya adalah salah seorang guru di SMA Negeri 1 Timpeh, yang mana SMA 1 Timpeh itu adalah salah satu dari 4 sekolah penggerak di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kami sudah menerapkan kurikulum merdeka semenjak 2 tahun yang lalu. Baik Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu ruh dari kurikulum merdeka. Betul, kita sepakat Bapak Ibu ya. Kemudian setelah saya amati pembelajaran berdiferensiasi belum maksimal terlaksana di kelas, khususnya di kelas-kelas di sekolah saya. Sedangkan salah satu kunci pembelajaran berdiferensiasi itu kita tahu adalah asesmen awal pembelajaran dan refleksi Bapak Ibu. Nah, untuk asesmen awal saya pakai 2 Bapak Ibu, ada 1 Quizzes, ada 1 Padlet. Untuk asesmen awal non-kognitif saya menggunakan Padlet, untuk asesmen awal kognitif saya menggunakan Quizzes. Oke, kita lanjutkan. Di sekolah saya Bapak Ibu, murid diperbolehkan membawa gawai ke sekolah. Namun, belum optimal nih murid-murid saya dalam memanfaatkan gawainya dalam pembelajaran. Murid saya hanya menggunakan gawainya untuk media sosial saja dan main game online saja. Kadang-kadang kalau gurunya lengah, lihat handphone sebentar, buka WA, balas chat. Atau kadang-kadang bisa sampai angkat telepon dari temannya Bapak Ibu. Nah, sedangkan nih Bapak Ibu ya, kita butuh nih desain inovasi yang rasa-rasanya bisa itu ya, yang rasa-rasanya memungkinkan untuk terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya itulah gadis Makkah Bapak Ibu. GeoGebra Discovery Learning Quizzes Formative Kahoot. Seperti apa? Mari kita simak Bapak Ibu. Nah, asesmen awal non kognitif saya menggunakan Padlet Bapak Ibu. Nah, Padlet ini biasanya kalau untuk siswa SMA kelas 10 misalnya ya, saya akan bertanya tentang hal-hal yang mungkin tidak saya dapatkan dari guru BK. Mungkin kita dapatkan audio visual kinestetik itu dari guru BK ya, gaya belajar siswa. Tapi profil murid itu kita mungkin belum dapatkan.
Apakah dia di cara belajarnya seperti apa, kemudian dukungan keluarganya seperti apa, pekerjaan orang tuanya apa, hobinya apa, kita nggak bisa tahu ya. Kemudian saya bisa dapatkan itu menggunakan Padlet. Apalagi kalau kita suruh murid kita memanfaatkan Padlet untuk unggah foto Bapak Ibu. Wah, ini murid kelas 10, 11, 12, wah kalau unggah foto gercep mereka Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Untuk asesmen awal kognitif, saya memberikan asesmen awal kognitif ini beberapa hari sebelum pembelajaran berlangsung untuk bisa saya analisis Bapak Ibu. Nah, kan tadi saya bilang untuk melaksanakannya pakai quizzes ya. Jadi misal saya ngajar di hari Kamis misalnya. Hari Kamis minggu kemarin itu saya sudah kasih quizzes kepada murid saya. Untuk apa? Agar saya nanti bisa dalam seminggu ke depan, sebelum Kamis ke depan, saya sudah menganalisis hasil dari quizzes yang saya berikan kepada murid sebagai asesmen awal kognitif. Bagaimana cara analisis Bapak Ibu? Nah, kita lanjutkan. Analisis hasil asesmen itu, setelah kita download hasil asesmen quizesnya, kita bisa lihat itu Bapak Ibu, jumlah siswa yang mengerjakan ini, nomor berapa yang bisa dikerjakan, nomor berapa soalnya yang mampu dikerjakan murid, berapa orang yang mampu mengerjakan ini, dan semuanya bisa kita cek di sana. Kemudian, kita sesuaikan dengan KKTP Bapak Ibu. Sebelumnya, saya sudah membuat kriteria pemahaman untuk hasil asesmen tadi. Ada kriteria pemahaman paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Misal ya, untuk paham utuh saya ambil nilai rentangan sekian sampai sekian. Nah, dapatlah di sana ada 9 orang yang nilainya sekian. Saya urutkan. Kemudian yang paham sebagian itu dari sekian sampai sekian, saya urutkan lagi. Belum paham sekian sampai sekian, saya urutkan lagi. Nah, hasil ini akan jadi salah satu kekuatan kita untuk berdiferensiasi Bapak Ibu. Mewujudkan kolaborasi dengan hasil asesmen awal menggunakan quizzes tadi, saya membuat kelompok dengan berdasarkan kriteria pemahaman tadi. Jadi dalam satu kelompok ada murid yang paham utuh, ada murid yang paham sebagian, ada murid yang belum paham. Agar apa? Agar terjadi diferensiasi proses Bapak Ibu. Nah, jadi murid paham utuh di sana sebagai narasumber atau tutor bagi anggota kelompoknya. Lalu murid paham sebagian sebagai penerima penjelasan dari murid paham utuh. Bagaimana dengan murid belum paham? Maka murid belum paham ini akan menerima pendekatan personal dari guru untuk materi yang belum dipahami jika tidak bisa dipahami melalui murid-murid yang paham sebagian atau paham utuh. Di sana insya Allah mudah-mudahan terjadi diferensiasi proses Bapak Ibu. Saya sudah cobakan sendiri. Nah, kemudian GeoGebra. GeoGebra itu adalah salah satu aplikasi yang direkomendasikan oleh buku Matematika Kemdikbud untuk dieksplorasi pada bagian ayo berteknologi Bapak Ibu. Ini legal ya, GeoGebra itu disebutkan di buku Kemdikbud Bapak Ibu. Apa itu GeoGebra? GeoGebra kita sudah tahu Bapak Ibu ya, aplikasi yang jadi favorit guru matematika, apa aja materinya itu insya Allah bisa di GeoGebra Bapak Ibu. Bisa lingkupnya geometri, aljabar, kalkulus, dan semuanya itu bisa dipakai untuk kita manfaatkan GeoGebra Bapak Ibu. Nah, kemudian saya bahas lagi nih, karena gadis maka ada discovery learning-nya. Pada sintak pembelajaran yang manakah saya manfaatkan GeoGebra? Saya menggunakan GeoGebra pada sintak verification atau pembuktian Bapak Ibu. Jadi ketika siswa saya pada tahap stimulation sampai ke data processing itu masih belum pakai GeoGebra. Nah, nanti di verification nih pada saat pembuktian, murid saya, apalagi murid kinestetik nih Bapak Ibu ya, wah itu luar biasa. Senang sekali tuh kalau disuruh untuk buka aplikasi GeoGebra, kemudian berselancar begitu, manfaatkan GeoGebra. Kadang-kadang ketemu grafik yang aneh-aneh, mereka jadi ketawa-ketawa juga gitu ya. Akhirnya ada proses lah yang menyenangkan gitu. Nah Bapak Ibu, terakhir saya akan memanfaatkan Kahoot. Dan saya telah memanfaatkan Kahoot ya, salah satu aplikasi untuk asesmen formatif berbasis game. Dan saya yakini bahwa Kahoot adalah salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu yang membuat murid saya menjadi betah. Murid saya menjadi bersemangat. Yang tadinya handphonenya itu bisa bales chat, sekarang boro-boro bales chat Bapak Ibu. Mereka cepet-cepetan untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam asesmen formatifnya. Jadi kalau di awal tadi kita sudah pakai quizzes yang kita manfaatkan seminggu sebelumnya, Padlet juga kita manfaatkan, bisa linknya saja dikirim kapan kita mau. Kemudian pada hari hanya kita pakai GeoGebra dan juga Kahoot. Nah, diharapkan dengan adanya pemanfaatan quizzes sebagai asesmen awal tadi, kemudian Padlet sebagai asesmen awal non-kognitif, kita bisa, kemudian GeoGebra juga ya, kita bisa menerapkan diferensiasi proses Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi memanfaatkan teknologi. Nah, gadis Makkah jawabannya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu semuanya, ini juga saya masukkan ke YouTube ya, YouTube saya, YouTube Ike Fitri Wardani. Kemudian di situ sudah saya masukkan juga sebagai salah satu
syarat untuk apresiasi GTK 2023 Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya, terutama saya. Semoga saya termotivasi untuk melakukan hal-hal baik lainnya dan berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau saya agak cepat karena tadi sudah kepakai waktu sekian menit di awal. Sekarang sisanya lagi saya sudah habiskan waktu sebanyak 7 menit Bapak Ibu. Pas berarti. Awal tadi 3 menit, kemudian saya terlempar, sekarang 7 menit. Pas 10 menit. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ike, mantap sekali pembagian waktunya ya Bu, menyesuaikan dengan waktu yang tadi terlempar. Silakan dari salah satu narasumber untuk menjawab pertanyaan. Izin Bu Lina. Oh ya, silahkan Bu Ike. Iya, tadi saya sayup-sayup dengar karena saya pakai headset. Saya agak sedikit menangkap pertanyaannya Pak Junaidi. Tadi beliau bertanya kalau untuk penerapan di SMA, mungkin itu oke, bisa kita combine semua pemanfaatan teknologi dan siswanya tidak bawa handphone gitu ya. Kemudian bagaimana dengan pemanfaatan teknologinya di SD? Nah, itu sepertinya seperti itu ya Bapak Ibu ya yang ditanyakan oleh Pak Junaidi. Bapak Ibu izin memberikan sedikit tanggapan, Bu Osi. Bapak Ibu sebenarnya apapun teknologinya yang akan kita lakukan, apapun diferensiasinya yang akan kita laksanakan gitu ya, tergantung balik lagi kepada diri kita sendiri Bapak Ibu. Kalau memang kemampuan kita sebagai gurunya mumpuni untuk hal itu, insya Allah bisa. Misal Bapak Junaidi tadi bilang kalau untuk di SMA oke, bisa pakai Quizizz, pakai Kahoot, pakai Padlet. Kalau SD bagaimana? Nah kita bisa cari solusi tuh. Kalau di SD, saya juga pernah menyampaikan praktik baiknya kepada teman-teman. Kalau mau Bapak Ibu pakai Quizizz, di SD kadang-kadang tidak bawa handphone, tidak bawa gadget, tidak pakai gawai. Nah, silakan Bapak Ibu boleh pakai Quizizz paper mode. Nah, nanti anak-anak menjawabnya hanya memanfaatkan kertas yang kita suruh pegang sama siswanya. Itu ada tutorialnya banyak sekali untuk Quizizz paper mode, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau untuk pemanfaatan Kahoot, jika anak-anak kita sudah bisa bawa gadget, mungkin kelas atas ya, itu insya Allah bisa sekali. Kalau saya rasa karena Kahoot ini adalah asesmen berbasis game yang sangat ringan dan mudah dipakai, membuatnya juga mudah. Insya Allah Bapak Ibu guru SD pun bisa melaksanakannya gitu. Jadi kalaupun misalnya tadi pakai GeoGebra mungkin belum bisa, kalau kelas atas saya rasa bisa, kelas 4, 5, 6 saya rasa bisa, tapi mungkin balik lagi ke kemampuan kita sebagai guru. Pastikan bahwa teknologi yang kita bawa ke dalam kelas bukanlah teknologi yang paling wah, tapi adalah yang teknologi yang berpusat pada murid sesuai dengan relevan dengan kebutuhan murid dan juga sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin seperti itu jawaban saya, Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sahabat teknologi lain. Terima kasih Bu Si. Terima kasih Bu Ike. Bu Era di mana ya?